Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan saya Mele Yosita, kali ini di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai laporan bisnis atau business report dan proposal bisnis atau bisnis proposal. Kita juga akan belajar mengenai cara membuat salah satu bentuk komunikasi bisnis tersebut. Nah, berikut ini merupakan topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara membuat laporan bisnis atau business report. Kemudian, apa saja kriteria laporan bisnis yang baik. Kemudian, bagaimana cara membuat proposal bisnis atau business report, bisnis proposal. Kemudian, apa saja kriteria proposal bisnis yang baik. Untuk pertama kali, kita akan mulai mengetahui dulu nih, kita harus paham mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan business report atau laporan bisnis. Baik, jadi laporan atau report adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan temuan dari individu atau kelompok. Laporan memuat pemberitahuan mengenai apa yang terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kejadiannya. Sehingga laporan bisnis atau business report adalah suatu pemberitahuan tertulis mengenai hasil pelaksanaan kegiatan, kejadian, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan nantinya akan dipresentasikan. Baik, untuk secara umum, fungsi laporan bisnis adalah untuk mengetahui informasi mengenai perkembangan dan kinerja perusahaan. Namun, secara khusus, fungsi laporan bisnis ini ada 8. Yang pertama yaitu sebagai alat penyampaian informasi mengenai apa yang sedang dikerjakan dan telah dikerjakan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pertanggungjawaban baik individu maupun kelompok. Yang keempat, sebagai alat untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kelima, sebagai alat bantu untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam, sebagai media dokumentasi. Yang ketujuh, sebagai alat untuk menganalisis informasi bisnis. Dan yang kedelapan, sebagai alat untuk memperoleh sumber pendanaan. Nah, kemudian laporan bisnis ini sebagai alat komunikasi nonverbal harus disusun dengan benar dan berkualitas. Ada beberapa karakteristik laporan bisnis yang dikatakan berkualitas. Apa saja tuh? Nah, laporan bisnis yang berkualitas dan profesional serta tepat harus benar dan objektif. Kemudian, jelas dan cermat di mana pembuat laporan bisnis harus menempatkan dirinya sebagai pembaca. Penyusunan laporan bisnis menggunakan bahasa yang baku, struktur kalimat yang jelas, dan kaidah bahasa yang baik dan benar, baik menggunakan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa Inggris. Kemudian langsung mengenai sasaran. Laporan bisnis disusun dengan singkat, tepat, padat, jelas, dan langsung mengenai persoalannya. Yang keempat, lengkap. Hal ini dikarenakan laporan bisnis digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang kelima, laporan bisnis itu dikemukakan dengan tegas dan konsisten. Dan jangan lupa nih, laporan bisnis, penyampaian dan distribusinya harus tepat waktu dan tepat penerimanya. Kemudian laporan bisnis dalam prakteknya dapat dikategorikan berdasarkan bentuk, kegiatan, waktu pelaporan, formalitas, derajat kerahasiaan, jangkauan, jenis informasi yang disampaikan, dan kegiatan proyek. Mari kita bahas dulu untuk jenis laporan bisnis. Yang pertama yaitu laporan bisnis berdasarkan bentuknya ya. Berdasarkan bentuknya, laporan bisnis itu dibagi menjadi 4. Ada laporan informatif, laporan analisis, laporan eksaminasi, dan laporan pertanggungjawaban. Kalau laporan informatif, yaitu laporan yang memuat informasi terkait gambaran mengenai suatu kegiatan atau permasalahan. Contohnya laporan perjalanan dinas. Yang kedua ada laporan analisis, yaitu laporan yang memuat informasi dan hasil olah data dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi. Contohnya yaitu laporan tren penjualan perusahaan. Yang ketiga ada laporan eksaminasi, yaitu laporan yang memuat informasi dan pendapat yang biasanya terkait dengan keputusan pengadilan.
Dan yang keempat ada laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan yang memuat pertanggungjawaban atas pemberian tugas yang dilimpahkan kepada individu atau kelompok. Contohnya laporan pertanggungjawaban kegiatan atau event. Kemudian yang kedua ada berdasarkan kegiatan. Jadi laporan bisnis kalau berdasarkan kegiatan terbagi atas dua, yaitu laporan substantif dan laporan fasilitatif. Laporan substantif yaitu laporan yang berisi tentang tugas pokok utama dari perusahaan. Contohnya laporan penjualan. Kemudian laporan fasilitatif yaitu laporan yang berisi tentang kegiatan yang menunjang tugas pokok utama perusahaan. Contohnya laporan keuangan. Kemudian jenis laporan bisnis yang ketiga berdasarkan waktu pelaporan, ada laporan periodik dan laporan insidental. Kalau laporan periodik yaitu laporan yang dilaporkan secara berkala, biasanya harian, mingguan, tahunan, atau triwulan. Kemudian kalau insidental itu yang dilaporkan sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat yaitu adanya berdasarkan formalitas. Kalau berdasarkan formalitas, ada yang dinamakan laporan formal dan laporan informal. Kalau laporan formal adalah yang bersifat resmi dengan uraian penjelasan lebih panjang dan formatnya biasanya sudah ada. Dan kalau informal yaitu laporan yang bersifat tidak resmi dengan uraian yang lebih pendek dan menggunakan gaya penulisan langsung. Tidak ada format yang telah ditentukan. Kemudian jenis laporan bisnis jika dikategorikan berdasarkan derajat kerahasiaan. Ada laporan biasa, laporan rahasia, dan laporan sangat rahasia. Kalau laporan biasa itu adalah laporan yang apabila isinya diketahui oleh pihak lain tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Kalau laporan rahasia yaitu laporan yang apabila isinya diketahui oleh pihak lain dapat membawa dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Sedangkan yang ketiga, laporan sangat rahasia, yaitu laporan yang apabila isinya diketahui oleh pihak lain, dapat membawa dampak yang buruk bagi perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu jenis laporan bisnis berdasarkan jangkauan, ada laporan internal dan laporan eksternal. Kalau laporan internal diperuntukkan untuk bagian dalam atau internal perusahaan. Dan sebaliknya, untuk laporan eksternal yaitu laporan yang diperuntukkan untuk pihak luar atau eksternal perusahaan. Kemudian yang ketujuh yaitu jenis laporan bisnis berdasarkan jenis informasinya. Ada 5, yaitu ada laporan memo, ada laporan sementara atau progress report, ada laporan kepatuhan atau compliance report, ada laporan tahunan atau annual report, dan laporan rapat atau minutes of a meeting. Nah, kalau laporan memo itu adalah laporan internal antar karyawan yang berisi informasi yang bersifat umum. Sedangkan laporan sementara atau progress report yaitu laporan yang berisi informasi mengenai kemajuan dan bersifat sementara. Kemudian laporan kepatuhan atau compliance report adalah laporan yang berisi informasi mengenai kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Kemudian laporan tahunan atau annual report, yaitu laporan yang berisi tentang pencapaian kinerja perusahaan dalam kurun waktu atau periode waktu 1 tahun. Dan yang terakhir, ada laporan rapat atau minutes of meeting, yaitu laporan yang berisi informasi mengenai jalannya rapat atau diskusi dan diperuntukkan untuk peserta baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan yang terakhir itu berdasarkan kegiatan proyek, ada laporan pendahuluan atau preliminary report, ada progress report atau laporan perkembangan, dan ada final report atau laporan akhir. Nah, kalau laporan pendahuluan atau preliminary report, yaitu laporan yang disusun saat kegiatan proyek mulai dilaksanakan. Kalau progress report, laporan yang disusun saat kegiatan proyek sedang dikerjakan. Dalam artian, laporan ini harus disetor atau didistribusikan secara berkala. Dan laporan akhir atau final report yaitu laporan yang disusun saat kegiatan proyek telah berakhir dan diserahkan atau dipresentasikan kepada pihak yang berwenang.
Baik, untuk selanjutnya itu adalah mengenai format dan susunan laporan bisnis. Jadi, dalam menyusun format dan susunan laporan bisnis, terdiri atas 3 format utama, yaitu memo atau memorandum, surat atau letter, dan format naskah atau manuskrip. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu ya mengenai laporan bisnis dengan format memo atau memorandum. Nah, format memo atau memorandum ini menggunakan outline judul yang sama antara penulis dan pembaca. Format memo biasanya digunakan untuk laporan internal yang singkat seperti laporan kemajuan, kebijakan, dan laporan analisis. Baik di mana terdiri atas bagian kepala, yaitu kepada siapa kita tujukan, dari siapa, subjeknya apa, dan tanggal berapa laporan tersebut dibentuk. Nah, kemudian di bagian body atau tubuh ada kalimat pembuka seperti salam, kemudian inti utama pesan dari isi memo, dan jangan lupa ada kalimat penutup. Nah, di bagian bawah atau bagian kaki, yaitu ada tanda tangan dan nama lengkap dari pembuat laporan bisnis dengan format memo. Baik, untuk yang kedua yaitu ada format laporan bisnis dengan format letter atau format surat. Nah, format ini menggunakan judul dan subjudul. Format surat biasanya digunakan untuk laporan kepatuhan dan laporan persuasif pendek yang akan dikirimkan kepada pihak eksternal. Biasanya ya, di atasnya biasanya itu ada kop surat, yaitu berupa logo, nama perusahaan, alamat, dan detail mengenai perusahaan tersebut. Kemudian ada judulnya, mengenai apa, di bagian tubuh ya, di bagian body, ada pendahuluan, umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, kemudian kegiatan yang dilaksanakannya seperti apa, hasil yang dicapai, kemudian ada kesimpulan dan saran serta penutup. Nah, di bagian kaki ini agak lebih beda ya dari di format yang memo. Kalau di bagian kaki ditulis dibuat pada tanggal berapa, kemudian di kota mana, dilengkapi dengan tanda tangan dan nama lengkap dari pembuat laporan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai format laporan bisnis dengan menggunakan format naskah atau manuskrip. Nah, format ini menggunakan gaya paragraf judul dan subjudul. Format naskah biasanya digunakan untuk uraian yang lebih panjang dan formal seperti laporan perencanaan bisnis, dan penomorannya dapat dilakukan dengan 3 sistem, yaitu menggunakan sistem angka, sistem numerik alfabetis, maupun sistem alfabetis numerik. Nah, ini gambar yang ini ya menggunakan sistem penomoran angka seperti yang kita lihat di sini ya, terdiri atas kata pengantar, daftar tabel, lampiran, pendahuluan, ada maksud dan tujuan laporan, masalah pokok laporan, kemudian ada sistematika penulisan. Kemudian bab 2 yaitu adalah kenyataan di lapangannya seperti apa, kemudian kedudukan, tugas pokok, dan fungsi. Kemudian bab 3 ada masalah dan usaha pemecahan. Kemudian bab 4 rekomendasi yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Dan beserta lampiran. Kemudian ini kalau menggunakan sistem penomoran numerik alfabetis. Hampir sama, tapi di sini didahulukan dengan yang numerik ya. Angka 1, angka 2, angka 3, bab 4 ditulis dengan numerik, dan subbab di bawahnya ditulis dengan alfabetis, yaitu A, B, C, hingga seterusnya sampai babnya habis. Kemudian gimana nih dengan laporan bisnis dengan menggunakan sistem penomoran alfabetis numerik? Dibalik ya, di sini ditulis bab A, pendahuluan, subbabnya itu ditulis dengan numerik, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bab B, bab C, dan bab D, dan seterusnya. Nah, untuk format laporan bisnis yang sudah dikemukakan di sini tidak pakem ya, bisa ditambahkan, namun bisa disesuaikan dengan format aslinya seperti yang sudah ditampilkan pada berikut ini. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana tahapan penyusunan laporan bisnis. Ternyata ada 3 tahapan dalam menyusun laporan bisnis yang dimaksudkan agar laporan tersebut efektif dan mendapatkan impresi positif dari pembaca. Tahapannya terdiri atas tahapan perencanaan atau plan, penulisan atau write, dan tahap pelengkapan atau complete. Nah, pada tahap
Perencanaan atau plan terdiri atas 4 langkah yang perlu diimplementasikan oleh pembuat laporan bisnis. Yang pertama, mereka harus menganalisis situasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan, menetapkan tujuan, kemudian membangun profil pembaca, dan membuat perencanaan kerja. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dapat berupa data primer maupun data sekunder. Kemudian memilih media yang tepat untuk menyampaikan hasil laporan bisnis. Kemudian yang keempat, yaitu mengorganisasikan informasi dengan cara menentukan ide utama, membatasi cakupan, memilih pendekatan baik langsung maupun tidak langsung, dan membuat outline laporan bisnis. Kemudian pada tahapan penulisan atau write, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama, memposisikan diri sebagai pembaca atau audiens. Bangun hubungan yang kuat dengan pembaca untuk membangun kredibilitas perusahaan. Yang kedua, menuliskan isi pesan ke dalam laporan bisnis yang sesuai dengan yang dikehendaki. Formatnya ada 3 tadi kan? Nah, itu bisa dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pada tahap pelengkap atau komplit, di mana pembuat laporan bisnis ini dapat mengimplementasikan dengan cara melakukan evaluasi isi dan keterbacaan setelah draft laporan bisnis disusun. Kemudian menggunakan elemen desain yang baik dan profesional, kemudian meninjau kembali tata letak dan ejaan, serta mendistribusikan laporan bisnis tersebut. Baik, setelah kita membahas mengenai laporan bisnis, sekarang kita akan membahas mengenai tentang proposal bisnis. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan proposal. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, sehingga proposal bisnis atau bisnis proposal adalah rencana yang dituangkan atau penawaran persuasif yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja yang diperuntukkan untuk internal maupun eksternal perusahaan. Nah, proposal bisnis internal merupakan bentuk komunikasi tertulis untuk meminta persetujuan dari pimpinan. Jadi, untuk bisnis proposal ini ada dalam bentuk internal maupun eksternal. Kalau internal, contohnya adalah proposal kegiatan dan proposal pengajuan alat penunjang. Sedangkan proposal bisnis eksternal adalah bentuk komunikasi tertulis untuk mengajukan atau menawarkan suatu perihal kepada pihak luar. Contohnya seperti proposal hibah, proposal sponsor, dan proposal pengajuan data untuk investor. Nah, berikut ini merupakan format dan susunan proposal bisnis. Yang pertama ada ringkasan, kata pengantar, daftar tabel dan gambar atau lampiran, kemudian ada latar belakangnya ya. Di bagian pendahuluan, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data. Kemudian bab 2 ada analisis makro, yaitu perkembangan dan permintaan produk. Kemudian yang di bawahnya yaitu ada perkembangan dan penawaran produk. Yang ketiga, aspek pemasarannya seperti apa. Yang keempat, aspek SDM-nya seperti apa. Yang kelima, aspek keuangan dan kelayakan usahanya seperti apa. Dan jangan lupa ada bab 6 yaitu penutup. Biasanya terdiri atas kesimpulan dan saran. Dan jangan lupa daftar pustaka serta lampiran yang berhubungan dengan topik bisnis proposal ini. Nah, bisnis proposal mencirikan si pembuatnya dalam artian proposal bisnis merupakan salah satu representasi dari perusahaan. Sehingga ada kriteria yang mengindikasikan bahwa sebuah proposal bisnis dianggap baik yaitu yang pertama memuat faktor 5W dan 1H. Yang kedua, menulis dari sudut pandang pembaca. Yang ketiga, penjelasannya jelas dan sistematis. Yang keempat, usulan yang diajukan logis dan masuk akal. Yang kelima, isi proposal dapat meyakinkan pembaca. Dan yang keenam, memberikan first impression yang baik dan profesional. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.